Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Khairul, mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara manajemen file di sistem operasi Linux dalam mata kuliah sistem operasi. Baik, saya sudah masuk ke dalam halaman utama sistem operasi di Linux. Saya akan membuka terminal Linux, yaitu pakai shortcut Ctrl Alt T. Nah, lalu nanti akan muncul seperti ini, VBox user. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui nama user. Nah, klik WOI. Nah, lalu klik enter. Nah, maka ini yang bawah ini adalah nama user kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua tentang bagaimana masuk ke mode root atau konfigurasi, yaitu agar fungsinya agar kita bisa mengakses atau membuat sebuah file atau folder dan bisa dihapus juga. Di sini adalah kodenya sudo su. Nah, akan masuk ke sebuah password. Password di sini saya pakai ceng. Oke. Kita klik enter. Nah, otomatis ini akan sudah masuk ke dalam root, dalam mode root atau konfigurasi. Setelah itu, yang ketiga, kita masuk ke CD desktop, atau itu fungsinya untuk memindah directory atau penyimpanan nanti supaya agar file yang kita buat itu langsung masuk ke desktop Linux ini. Nah, lalu kita klik CD, D-nya kapital, DE, klik tab. Lalu kita klik enter. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke 4, yaitu mkdir nama file. Itu untuk membuat file. mkdir nama file itu ganti nama kita sendiri. Contoh Arif Ganteng. Oh, oke. Nanti ada dua file. Oh, ini mungkin gantengnya karena spasi jadi ada muncul dua. Jadi harusnya nyambung atau pakai underscore. Menjelaskan masih berhubungan dengan materi 1, dan materi 1 dan materi 2 itu masih berkesambungan. Nih WA siapa sih? Hapus. Banji masuk record gue nih. Nah, kita buka terminal dulu, Ctrl Alt T. Oh iya, sorry. Malah punya semuanya. Nah, otomatis akan muncul di tampilan desktop ini, Arif. Nah, lalu yang kedua kita akan menghapus folder atau nama file Arif itu. Karena ini sudah masuk ke CD desktop, jadi tidak usah lagi mengulanginya lagi, karena kita masih di bagian CD desktop. Cara menghapusnya itu kita pencet RM spasi strip rf spasi nama file kita, Arif. Coba kita lihat. Nah, otomatis akan hilang karena sudah kehapus. Kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu tentang text management atau membuka text management atau monitoring sistem pada sistem operasi Linux. Kita buka text manager lagi. Nah, lalu kita klik sini ada 3 cara. Oh ya, ini terminal, sorry. Kita buka terminal. Ada 3 cara. Yang pertama kita klik top markup top. Nah, ini ada tampilan hasilnya. Di sini ada berapa CPU yang terpakai atau memori dan waktu yang telah berjalan. Oke. Disclaimer tadi, bagi yang kalian belum mendownload Hotop sebelum itu, kita pencet sudo apt sudo apt install Hotop. Nah, kita klik enter. Lalu dimintakan password. Bentar. Nah, karena di sini saya sudah mendownloadnya, maka munculnya down. Tapi kalau kalian belum install Hotop,
nanti akan diinstal secara otomatis oleh si terminal ini. Hotop. Nah, perbedaannya hotop dengan top. Nih, jelas sekali di sini tuh di top itu penampilannya sangat sangat membosankan karena tidak ada warna-warna, hitam putih doang. Jadi dan fitur di hotop ini lebih lengkap. Ada help, setup, search, filter dan lain-lainnya di bawah sini. Dan ada warna-warnanya yang berjalan dan lain-lainnya. Sama seperti tampilan pada top, cuma berbeda dengan fungsi dan fitur-fitur tambahannya. Lalu yang ketiga ada dengan cara manual, yaitu membuka ini apa namanya, show apps. Lalu kalian pencet sistem monitor. Nah, di sini akan terlihat lebih jelas lagi dan tampilannya lebih familiar. Di sini ada kelihatan CPU-nya yang terpakai, memori yang kepakai juga, ada pembacanya dan lain-lainnya. Cuma tidak ada berapa lama aplikasi itu jalankan. Kita masuk ke materi 4, yaitu keamanan dasar sistem pada sistem operasi Linux. Sudah termasuk antivirus, firewall dan permission. Tinggal kita buka. Sebenarnya untuk antivirus ini sendiri tidak butuh antivirus karena Linux ini sudah aman. Tapi kalau ingin memasang antivirus bisa juga. Kita buka terminal pada Linux. Lalu sebelum ini karena saya sudah memasang, saya tidak perlu install lagi claim AV-nya. Cara install adalah klik sudo apt update. Nanti dimintakan passwordnya. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kita langsung aja scan ya, yaitu clam scan strip r garis miring garing mana garing home garis miring username kalian. Saya sini pakai username-nya vbox user. Lalu klik enter, otomatis ini akan meloading, membaca semua file kita, udah termasuk semua file yang ada di sistem operasi Linux ini. Kedua, kita akan mengaktifkan firewall. Kita ke terminal, lalu kita klik sudo. Sebenarnya Ubuntu ini sudah dibekali oleh firewall atau bernama UFW, uncomplicated firewall. Kita klik sudo UFW enable atau mengaktifkan. Nah, firewall sudah aktif dan sistem startup. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mengizinkan atau membuka dan menutup port? Oke, karena ini berhubungan dengan jaringan, kita klik sudo ufw allow 22. Ini untuk izinkan SSH. Nah, seperti ini. Lalu untuk menutup kembali atau memblokirnya HTTP, klik sudo ufw Denny 80. Denny nama orang ya. 80 enter. Lalu untuk menonaktifkan atau mematikan sementara sudo firewall itu sendiri, tinggal klik sudo ufw disable. Nah, otomatis firewall akan memberhentikan atau mematikan keamanan itu. Masuk ke yang ketiga, yaitu permission. Permission itu untuk hak akses file atau folder. Cara perintahnya itu kita masuk ke sudo dulu, si panji sudo su, lalu kita masukin passwordnya. Nah, lalu kita ingin melihat kita masuk ke desktop, yaitu dengan perintah cd d kapital tab de tab.
desktop, enter. Nah setelah itu kita masuk ke nama file cd Arif. Nama file saya sudah karena harus buat dulu. Saya sudah buat sini Arif. Oke. Arif fv2. Setelah masuk kita ingin membaca status permission itu atau hak akses file folder tersebut, file yang ada di folder itu. Lalu kita klik ll perintahnya, enter. Nah langsung kebaca. Di dalam folder itu ada satu file yang bernama index.txt. Nah setelah dibaca oleh permission atau terminal ini, statusnya rw rr, itu artinya R itu read, W itu write. Artinya hanya bisa dibaca dan ditulis, tidak bisa diedit atau diubah-ubah, hanya bisa dibaca dan ditulis. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi yang kelima atau terakhir, yaitu bagaimana cara mengoptimalisasi kinerja sistem operasi pada sistem operasi Linux, rangkup startup, service, dan update. Yang saya akan jelaskan pertama itu startup. Optimalisasi startup. Kita buka terminal. Nah, jika kita ingin melihat total waktu booting sistem, semua booting sistem di Linux ini menggunakan perintah system pakai D strip analyze, lalu klik enter. Nah ini akan kebaca berapa lama booting pada sistem operasi Linux kalian itu ngebooting, waktunya berapa lama durasinya. Oke, yang kedua saya akan mengasih tahu bagaimana cara menampilkan daftar layanan atau aplikasi atau pada sistem operasi Linux yang memakan waktu lama saat ngebooting. Oke, perintahnya adalah sama seperti atas, system strip analyze tambahkan blame, lalu klik enter. Nah nanti sini akan hasilnya akan seperti ini. Paling atas yaitu waktu paling lama yang membuat saat ngebooting tuh lama ini layanannya. Tapi jika kita ingin mengaktifkan layanan tersebut atau ada layanan yang tidak ingin atau tidak kepake, contohnya seperti kalian tidak menggunakan printer namun di saat startup ada layanan printer, itu tinggal ini perintahnya sudo system ctl disable. Tanda ini untuk memasukkan nama layanannya. Contoh nama layanan untuk print service itu cups dot service. Karena saya udah menonaktifkan maka tidak perlu lagi ya. Klik enter. Nah seperti itu, karena saya sudah mengaktifkan jadi tidak perlu lagi. Oke, yang kedua, pada materi yang kelima ini saya akan menyampaikan bagaimana memanajemen service. Kita buka terminal. Nah saya akan membuat perintah atau memerintahkan pada terminal ini, yaitu untuk melihat semua layanan yang sedang berjalan saat ini, saat Linux saya aktifkan. Perintahnya adalah system ctl list strip unit spasi strip 2 type sama dengan service spasi strip 2 state sama dengan running, lalu kita klik enter. Nah nanti akan hasilnya seperti ini. Kita lihat semua layanan yang sedang berjalan saat ini. Oke, lalu perintah selanjutnya yaitu saya akan membuat perintah bagaimana ketika layanan atau ya layanan yang ada gangguan ingin kita ada perubahan saat konfigurasi.
atau membuat restart ulang itu pada suatu layanan di dalam sistem operasi Linux. Perintahnya adalah sudo systemctl restart. Lalu nama layanan, contoh seperti Bluetooth atau apa dan lainnya. Service. Tutup. Enter. Dimasukkan. Nah, otomatis nanti Bluetooth kalian akan terrestart saat atau layanan saat kalian tuh benar-benar ada perubahan. Oke guys, kita masuk ke 3, yaitu pembaruan sistem atau update. Kita buka terminal. Nah, kita akan melihat mengambil daftar paket terbaru dari server Ubuntu. Tinggal klik perintahnya sudo apt apps update, lalu klik enter. Otomatis nanti akan dimintakan password. Nah, akan seperti ini nanti hasilnya. Lalu yang kedua, saya akan ngasih tahu untuk upgrade, tinggal tambahkan kalimat upgrade-nya aja. Upgrade. Nah, seperti ini. Oke. Lalu yang selanjutnya, saya akan membuat perintah auto clean. Itu fungsinya untuk membersihkan file .deb atau installer yang sudah tidak diperlukan lagi di sampah atau di cache. Auto clean, enter. Nah, nanti akan seperti ini. Done, itu artinya sudah berhasil semua. Baik, sudah semua saya lakukan perintah-perintah materi dari 1 sampai 5. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.